malaikat mencabut nyawa dari urat-urat. Itu sakit luar biasa. Ujar Nabi kita mengatakan sakitnya luar biasa. Ini Nabi yang mengisahkan. Satu itu. Sakit yang kedua, sakit hati. Apa sakit hati? Meninggalkan anak, meninggalkan laki, meninggalkan bini, meninggalkan kabun, bagi nambisi kabun, meninggalkan mobil, bakal bisa nambisi mobil, meninggalkan gedung, nambisi gedung. Sakitnya hati luar biasa. Kalau kita berisi gedung, gedung kita hilang sebuah, sakitlah hati, sakit. Mati pang, semuaan ditinggalkan. Bayangkan sakitnya hati orang hendak mati itu. Apalagi rumahku negananya, kenapa aku mati biniku kawin ke lain. Sakit bana hati mikirakan itu. Mana sudah penyakit di awak, tambah sakit hati. Bakal meninggalkan orang-orang yang dicintai, meninggalkan hal-hal yang dicintai. Jadi sakitnya mati itu komplit sakitnya. Nah, disitulah Nabi kita memberikan doa supaya kita nyaman menghadapi mati itu. Banyak doa, tapi kada semua doa untuk itu. Nah, Rasulullah dalam sebuah riwayat menyebutkan beliau berdoa, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ini doa dipakai Nabi. Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah tolonglah aku menghadapi kematian. Wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan itu mati atasku. Ini doa dibaca Nabi. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku 'alal maut menghadapi mati. Wa hawwinhu 'alayya, mudahkan mati itu atasku. Nah, kalau kita takutan menghadapi mati, baca doa nih. Engkau ada takutan, engkau ada baca, kada apa-apa. Mun asa takutan mati, baca doa nih. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan itu kematian atasku. Nah, itu doa. Yang kedua, menghadapi sakaratul maut itu, ujar Nabi kita, akhbarani Jibril, aku dikabarkan oleh Jibril, anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih, bahwa la ilaha illallah teman penghibur kita waktu kita mati. Jadi dua itu sekada-kadanya persiapan kita yang kita perhitungkan sejak sekarang untuk menghadapi sakaratul maut itu. Pertama doa, yang kedua perbanyak la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Supaya apa? Karena la ilaha illallah ini akan menjadi teman menghibur kita pada waktu sakaratul maut. Bini kada kau menghibur, laki kada kau menghibur, anak cucu kada kau menghibur lagi. Yang bisa menghibur kita waktu sakaratul maut hanya satu, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita beramal la ilaha illallah berapa sehari, itu kan di waktu sakaratul maut dia akan muncul menjadi penghibur kita, penentram hati kita menghadapi malaikat maut itu. Nah, jadi ini bekal yang mesti kita siapkan untuk menghadapi kematian. Yang kedua yang mesti kita hadapi, mesti kita jumpai, fitnatul qabri, fitnah kubur. Kubur itu fitnah, kubur itu ujian. Sempit, gelap gulita, banyak cacing, banyak ulat, ada ular macam-macam. Belum lagi munkar nakir, belum lagi himpitan kubur. Nah, kalau kita kada persiapkan itu sejak sekarang, pasti kesusahan masuk kubur. Kenapa? Karena kita kada pernah membiasakan masuk kubur. Nah, kita kada pernah membayangkan kubur itu kayak apa.
Tapi Nabi menyatakan bahwa kubur itu ujar Nabi tempat yang paling sulit. Kalau di situ kita kada punya persiapan, kada punya bekal yang khusus untuk kubur, kita kesusahan. Dihimpit kubur, datang malaikat munkar nakir yang luar biasa menakutkan. Menakutkan munkar nakir. Nah, lalu apa Rasulullah mengajarkan kita untuk bekal khusus menghadapi fitnah kubur ini? Rasulullah menyatakan, man qara'a suratal muluk kulla lailah lam yadurruhul fattan. Siapa-siapa yang membaca surah muluk tabarak tiap-tiap malam, dia akan selamat dari fitnah kubur. Nah, baca surah tabarak kulla lailah, tiap-tiap malam baca itu, maka kubur kita akan luas, kubur akan terang, munkar nakir akan bisa kita jawab, himpitan kubur akan dicegah oleh surah muluk itu. Jadi orang-orang bahari mengamalkan tabarak itu persiapan untuk alam kubur. Persiapan alam kubur. Yang mana surah-surah lain di Al-Quran fungsinya tidak demikian. Surah Waqiah bagus tapi kada untuk kubur. Surah Yasin bagus tapi kada untuk khusus kubur. Yang untuk kubur ini surah muluk. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Itu tiap-tiap malam kita siapkan juga bekal itu. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan, menganjurkan untuk menghadapi kubur itu doa berlindung dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa di tasyahud akhir biasa. Nah, itu doa supaya kita selamat dari azab kubur. Karena kubur pasti kita lalui, pasti kita masuki. Kalau kada ada persiapan, kita akan susah. Kemudian yang ketiga yang kita akan hadapi, al-muqsu fil qabri. Kita di kubur itu diam. Berapa lawas kita diam di kubur? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bisa ribuan tahun kita di kubur. Nah, ribuan tahun di kubur, kalau kada ada bekal, kita bisa membayangkan. Jangankan 1000 tahun kita kada ada bekal, seminggu aja kita kada ada bekal. Nah, ini dalam kubur sekian tahun kita, apa sanggup kita? Itu mesti diihsa, mesti dihitung. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Muhsi, sembahyang kada kawal lagi di kubur, puasa kada kawal lagi di kubur, amaliyah kita di kubur putus. Nah, Rasulullah mengajarkan, idza mata ibnu adam in kata amaluhu illa min salas. Jadi bila mati manusia, putus sudah amal, kada bisa berbuat apa-apa lagi. Kita dalam kubur membaca la ilaha illallah, kada jadi pahala lagi. Dalam kubur membaca salawat, kada jadi pahala lagi. Karena bukan zamannya taklif. Di kubur itu bukan zamannya kita dibebani untuk sesuatu. Nah, jadi dalam kubur itu putus sudah amal, kada bisa apa-apa. Kecuali 3 hal. Nah, 3 hal nang kada putus terus mengalir ke dalam kubur. Walaupun kita sudah meninggal, terus datang dalam kubur. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah. Kita bisa dia sudah ada bewakaf samitir segi 4 tanah, 4 nukar orang bulah masjid. 4 nukar. Dibangun masjid. Nah, maka selama masjid itu disambahyangi orang, terus mengalir dalam kubur pahalanya. Ini yang menyamani di kubur. Ini yang menyamani di kubur. Amal lain sudah kada bisa.
ada tinggal sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ada ilmu yang kita ajarkan yang diamalkan orang. Imam Bukhari mengumpul hadis, mengarang kitab hadis. Imam Bukhari 1000 tahun lebih yang lalu dibaca orang kitab Bukhari sampai hari ini, sampai pahalanya mengalir lawan sidin. Terang kubur sidin, luas kubur. Kenapa? Setiap kali orang baca kitab Bukhari sampai pahala. Itu ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya tahun 500-an Hijriah, para ribuan tahun sudah. Dibaca kitab Ihya sampai pahala Imam Ghazali. Tarang kubur sidin, lapang kubur. Kenapa? Karena ada ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Abahnya dalam kubur, anaknya yang berdoa, ya Allah ampuni dosa abah mama, ya Allah rahmati kubur abah mama, lapangkan. Karena ini anak saleh, doanya diijabah Allah, nangkoi tentarang kuburnya, lapang kuburnya. Nah, kalau kita bersiap-siap untuk dalam kubur, antara tiga nih, baik ketiga-tiganya bagus lagi. Ada sedekah jariyah, ada ilmu yang dipakai orang, ada anak saleh yang mendoakan kita. Maka selama itu jalan, dalam kubur pun dapat nikmat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang pasti kita lalui menuju surga itu adalah mahsyar, lapangan berhimpunnya seluruh makhluk manusia dari Adam sampai hari kiamat kumpul. Nah, mahsyar. Di situ kadada warung. Kadada warung. Di situ kadada orang berjual apa-apa. Kayak apa cara kita menghadapi di mahsyar itu? Ada satu umat di mahsyar ini. Ratusan bahkan mungkin bisa ribuan tahun di padang mahsyar. Kayak apa kita? Kita di sana itu sama jalan kita di sini. Berasa, melihat, mendengar. Cuma pindah tempat. Kita di dunia sakit, dikibit. Di padang mahsyar bang gak enak, sakit juga dikibit. Karena ada bedanya. Kalau belain lawan di sini kada. Kita di sini makan kanyang, di padang mahsyar bang makan kanyang juga. Kita di sini haus, padang mahsyar haus juga. Sama. Cuma tempatnya aja beda. Kitanya kita ini nih bang orangnya. Nah, kalau pun kita lain kita, kada kita orangnya. Kita lihat gambar kita. Nang umur 50 tahun lihat gambar 10 tahun bahari. Iyalah kita nih toh. Iya kita nih toh. Cuma 50 tahun lalu kita masih halus, masih baik. 50 tahun sekarang kita iya itu juga orangnya. Di sini dikibit sakit, dulu sakit juga dikibit. Kan tidak beda. Walaupun tubuh kita belain, tapi kita ini ya itu orangnya. Yang dikubur kita nih panggilnya, yang di mahsyar kita nih juga orangnya. Nah di situ kada ada apa-apa yang diharapkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersiap-siap menghadapi padang mahsyar kayak apa supaya jangan haus, jangan lapar, jangan bertelanjang di situ. Kan yang kapannya sudah hancur. Kapan hancur? Lalu Rasulullah bersabda, ujar Nabi, man kasa fid dunya lillah kasahullah, wa man at'ama lillah at'amahullah, wa man saqa lillah saqahullah. Nah di padang mahsyar ujar Nabi, manusia sangat susah payah, telanjang, lapar, haus. Siapa dalam dunia suka memberi pakaian, nah, dalam dunia suka berbagi baju, dalam dunia suka. Kasahullah, di padang mahsyar kena diberi Allah pakaian, baju yang diberikan. Kalau untuk menghadapi padang mahsyar,
pakaian. Memberi hambal bang, lain kisahnya hambal. Walaupun berpahala juga. Memberi selimut, lain kisahnya. Usus menghadapi ini, mesti baju yang kita beri. Nah, upiah beriakan 2 orang, baju beriakan 2 orang, selawar beri orang. Supaya apa? Di padang mahsyar itu yang kita berikan itu dikembalikan oleh Allah untuk kita. Jadi kalau kita bersedekah baju itu ada kekhususan, ada kelebihan daripada kita bersedekah duit. Sedekah duit itu berpahala juga. Tapi kalau untuk padang mahsyar itu lain kisahnya. Ini perlu baju, bukan perlu duit di padang mahsyar. Wa man at'ama, siapa yang memberi makan dalam dunia lillah, karena Allah. Dalam dunia kan tujuan memberi makani orang. Karena nasi bungkus dibaginya lillahi ta'ala. Kadang mengiau orang ke rumah, mengundang orang ke rumah diberi makan karena Allah Ta'ala. Nah, orang yang demikian dalam dunia, at'amahullah, di padang mahsyar dapat makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man saqalillah saqahullah, siapa yang dalam dunia suka memberi air minum karena Allah, saqahullah, di padang mahsyar diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersedekah itu mesti bervariasi. Kadang-kadang kita bersedekah duit, bagus. Ini waktu lain bersedekah baju, bersedekah nasi, bersedekah apalagi air minum. Karena fungsinya lain-lain, kegunaan lain-lain. Orang yang kada biasa bersedekah baju, sedekah duit saja, di padang mahsyar telanjangnya. Telanjang. Kenapa? Dalam hidup pada pernah bersedekah baju. Karena hadisnya mengatakan, man kasa, siapa yang memberi pakaian lillah karena Allah, kasahullah, Allah beri pakaian dia. Pada hari raya sedekah baju, dipilih-pilih waktunya. Nah, itu untuk menghadapi padang mahsyar. Kemudian yang kelima yang pasti kita lalui sebelum masuk surga, al-hisab, dihitung. Berapa diberi umur? 60 tahun. Dihitung. Berapa berbuat baik, berapa berbuat dosa, berapa nikmat yang diterima, kemana aja membelanjakan, kemana aja dihitung oleh Allah. Nah, kalau kita kadang menghitung di dunia ini, kita bakal kesulitan di situ. Kalau kita sudah menghitung duit 1 juta dikabat, hitung 1 juta dikabat, kayaknya pas orang hitung ya orang, sudah bakabat 1 juta, 2 juta. Mau duit sabako bisi kita, hitung ya orang. Nah, menghitung kayak apa? Mungkin berhitung dulu. Dalam dunia aja susah kita, apalagi di akhirat. Kalau kita kadang menghitung dalam dunia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum bil hisab qada. Ujar Sayyidina Umar, hitunglah diri kamu dulu di dunia, karena itu mempermudah nanti di akhirat. Mudah. Kalau sudah kita biasa menghitung, mulai besokan tadi sampai kemarin gitu amal. Yang baik alhamdulillah, yang kada baik astagfirullah wa atubu ilallah. Dihitung. Kayaknya subuh kita hitung pulang, mulai maghrib sampai subuh. Sembahyang maghrib, baca Quran, ini itu, alhamdulillah. Oh, tadi ada berbuat dosa di sini, astagfirullah wa atubu. Kita hitung dulu. Kini di padang mahsyar kita kada sulit lagi karena sudah berhitung berdahulu. Ditambah lagi doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi dalam sembahyang berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di akhirat hisab yang mudah. Aisyah mendengar, wahai Rasulullah, pian berdoa apa tadi? Ya Nabi, supaya hisab itu mudah kena di akhirat.
Nah, kada disulitkan oleh Allah. Nisab secara umum aja. Kada hisap nang detail kada. Hisap secara global. Nyaman lah kas. Kalau tunggu bijian dihitungi, bah susah payah kita. Nah, itu untuk menghadapi hisap yang mudah. Yang keenam yang kita mesti lalui, al-mizan, timbangan. Habis dihisap, ditimbang amal. Nah, ditimbang. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa bi syatir radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya menang, dia selamat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang timbangan amalnya, kebaikannya ringan, dia akan celaka. Nah, lalu kita disuruh mencari amal. Mencari amal, apa amal yang paling berat untuk timbangan kebaikan ini? Amal ibadah taat kada kehitungan banyaknya. Wirid zikir, macam-macam zikir. Macam-macam amalan. Wirid ratib itu ini. Kalau kita baca semuaan, kada mayu waktu, kada mayu umur. Buku amalan nggak ini kandalnya nah. Baca sebenarnya hari kada mayu waktu. Nah, lalu kita disuruh memilih. Nabi juga melajari mana yang paling perlu diamalkan, mana yang paling perlu diutamakan. Karena semua kan kada mampu manusia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yuda'u fil mizan asqalu min husnil khuluq." Jar Nabi, tidak ada satu amalan yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan melainkan husnul khuluq, baik budi pekerti. Nah, ini membantu kita. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma husnul khuluq?" Apa garang baik budi pekerti itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi, "Tasilu man kata'ak." Engkau menghubungi orang yang selama ini memutuskan hubungan dengan engkau. Wa ta'fu amman zalamak. Engkau maafkan orang yang menzalim engkau. Kita memaafkan orang yang menzalim kita. Orang pernah menampiling kita, atau orang pernah mengambil harta kita, kita maafkan. Ini pahalanya nih jauh lebih besar daripada sembahyang sunat semalaman suntuk. Mulai isya sampai subuh ini pasahaparna orang bayang. Pahalanya berpahala. Tapi mana kena ganalnya, mana beratnya di timbangan lawan kita memaafkan kepada orang yang pernah zalim kepada kita. Ganal itu, besar itu pahalanya. Nah. Wa tu'ti man haramak, dan memberi orang yang kada pernah memberi engkau. Itu ganal pahalanya, membantu untuk timbangan amal kebaikan. Inya ni mau tempe di warung ada zombie hari minum kita. Padahalnya orang sugih, tempe makan di warung kada pernah membiarkan kita makan. Iya, kalau kita masuk baik akhlak, orangnya seumuran dia membiari aku makan nih, hari ininya aku biariakan. Jam berapa makan? Biari. Padahalnya kada pernah berbuat baik lawan kita. Nah, tapi kita bayari makannya. Itu namanya wa tu'ti man haram. Nah, pahalanya itu sembahyang 1000 rakaat masih tinggi sebungkus nasi dibayari orang yang kada pernah nang memberi kita makan itu. Nah, ini memberatkan timbangan amal. Makanya amal itu ada martabatnya. Ada amal ini sekian pahalanya, ini tingkatannya. Ya, ini tak kurang, ini tak kurang. Jadi pilih-pilih, dicari-cari mana amal yang paling memberatkan timbangan kebaikan kita. Para muhibbin rahimakumullah, sesudah ditimbang amal terakhir, bila selamat di sini surga ada, sirat
titian siratal mustaqim. Bila kawan barang, selamat dah. Bila gugur, ke neraka. Nah, ini persiapan akhir. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, asbatukum ala sirat asaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Orang yang paling selamat di titian itu orang yang sangat cinta kepada keluargaku dan sahabat-sahabatku. Makin kita cinta kepada keluarga Nabi, zuriat Nabi, makin kita cinta kepada sahabat Nabi, makin kuat pijakan kita di siratal mustaqim, kada akan tergelincir ke sana. Itu salah satu sangu kita untuk supaya selamat bisa menyeberang titian siratal mustaqim.